Satu lagi loh ini. Rima Sofyan ini mungkin kalau ini Kiki Amelia versi Jeddah ini. Banyak banget yang suka komen. Rima Sofyan itu seperti Kiki Amelia. Itu yang bener aja ya, orang dia nanti Kiki Amelia suka julid, tidak julid, sama julid. Jadi kebiasaan julidnya. Kiki Amelianya nanti kita bongkar. Kita bongkar selanjutnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Untuk video kali ini teman-teman ya, saya ditemani oleh teteh-teteh cantik di samping saya. Mungkin pede aja ya kayaknya. Dan beliau juga salah satu YouTuber yang ada di Arab Saudi. Tapi saya belum sesukses kayak Papa Hasan Family. Dan karena pemula dan insya Allah nanti juga lebih sukses mungkin dari saya. Amin. Dan ini Mbak Atin Tantawi. Halo semuanya, saya Atin Tantawi. Para subscribernya Bapak Hasan Family, salam kenal dari saya Atin Tantawi. Mampir-mampir ke channel ya. Dan halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para subscribernya Papa Hasan Family? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Dan mohon doanya kita bertiga ini selalu sehat juga. Dan kita selalu mendoakan yang terbaik dari kota Jeddah. Intinya jangan lupa ya dukung terus pokoknya channel kita. Biar semakin semangat nih. Dan mampir-mampir nih ke channel Rima Sofyan ya, subscribernya Papa Hasan Family, biar tambah semangat lagi nih Rima Sofyan. Iya, pokoknya kita semuanya biar tambah semangat. Dan ini alhamdulillah beliau itu kesini silaturahmi di bulan Ramadan ya. Dan masya Allah tabarakallah, selain mereka bertamu juga membawa makanan banyak banget tadi ya sahabat. Tapi ala kadarnya, banyak ya ini Papa Hasan Family ini ngelebihin ya pada dan juga bawa bakso, pokoknya segala macam. Dan juga masya Allah Farid makannya habis banyak tadi. Pengen memperkenalkan aja tadi karena saya kebetulan orang Palembang. Ini mungkin para subscribernya Papa Hasan Family mungkin ada yang dari Palembang, jadi saya sengaja membuat pempek. Memang hanya itu sebenarnya yang saya bisa, makanya untuk memperkenalkan ke Mbak Papa Hasan Family cocok apa nggak, dan ternyata alhamdulillah cocok ya. Dan Farid juga tadi suka banget. Adonannya itu masya Allah lemes banget dan lumer. Dan ini teman-teman ya, kan ini sudah tahu kalau mbaknya dari Palembang. Kalau Mbak Rima dari mana? Saya Jawa Barat aslinya. Aslinya karena sama ini satu kampung dengan suaminya. Karena sama suami. Tapi saya hijrah sekarang di Tangerang. Ikut suami? Enggak, saya sendiri. Sendiri. Ya, dengan orang tua di Tangerang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini karena baru pertama di vlog saya. Jadi ini baru perkenalan Papa Hasan dengan Mbak Atin dan Mbak Rima. Dan terima kasih Mbak Atin dan Mbak Rima sudah mau bersilaturahmi ke tempat kita saya. juga terima kasih banyak udah dihidangin, masya Allah tabarakallah. Udah begitu datang suprah itu udah siap, udah seperti karpet merah udah terpapar kita masuk. Wow, masya Allah makanannya udah. Tapi kalau datang Papa Hasan Family ke rumah kita belum tentu ya. Mungkin lebih dari raja. Ya ini pengen tanya kegiatannya Mbak Atin di sini, kegiatannya apa aja? Saya kebetulan seorang perawat. Ya, saya bekerja di salah satu rumah sakit kerajaan yang ada di kota Jeddah ini. Masya Allah, tabarakallah. Di rumah sakit apa teh? Di rumah sakit King Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz. Ini sudah berapa tahun di sini? Kalau di Jeddah, masya Allah tabarakallah ya udah banyak hitungannya itu. Nggak terhitung kayaknya, udah banyak hitungannya. Alhamdulillah saya udah 17 tahun. Masya Allah. Kalau Mbak Rima sendiri? Apanya? Udah kerjaannya atau tahunnya? Nomor satu tahunnya, yang kedua kerjaannya. Ya kalau di sini saya alhamdulillah ya diberi kesehatan. Jadi hampir 20 tahun jalan. Kakak kelas saya berarti ya. Pokoknya tahun 2000 saya ke sini itu. Berarti udah senior saya ini. Udah paling senior. Pokoknya semenjak itu udah saya terbang ke sini. Udah keluar sekolah langsung ke Saudi. Jadi umur 18 tahun saya udah ada di sana. Masih gadis itu ya? Tapi nggak gadis sih. Udah menikah? Iya, udah ada pengalaman di Indonesia. Udah ada pengalaman. Bukan kerja jadi ya? yang ini itu yang kedua gitu. Masya Allah, tabarakallah. Terus itu teh selama 20 tahun itu di sini TKW? Iya. Kerja apa teh? Ya biasa pekerjaan rumah. Biasa kalau TKW kan dulu itu saya
datang ke sini ke Arab ya ingin lihat-lihat aja seperti orang gitu. Padahal di kampung saya tuh belum ada ini gitu. Sebenarnya tahu ini karena ini Rima Sofyan ini satu kampung dengan suami saya ini anak juragan di kampung. Iya. Juragan apa itu? Juragan empang kayak. Ini pokoknya bapaknya itu seorang pebisnis sukses juga. Karena kita tahu ya karena memang dari suami itu dari namanya satu kampung jadi tahu itu salah satunya. Entah kenapa dia hijrah ke Saudi Arabia mungkin karena mau ketemu sama saya kayaknya. Nasibnya ada di Makanya sempat kaget tadi waktu sempat kenal sama Rima Sofyan, suami sempat kaget udah ngobrol. Oh ternyata ini anak ini itu. Oh itu ternyata. Jadi kenal. Gitu. Jadi saya sebenarnya nggak kenal juga sama ya baku tanya gitu dari mana teh, katanya saya dari Cianjur. Cianjurnya mana? Katanya Sindang Barang. Ngobrol-ngobrol ternyata ini anak juragan loh. Saya sebenarnya nggak tahunya suaminya ini teman paman saya. Nah ini teman-teman ya walaupun padahal ya yang teman-teman tahu atau juga Kang Alman sering mengatakan kalau orang yang kerja di Arab Saudi itu semuanya itu otomatis dari kampung memang mereka itu tidak punya. Kebanyakan. Tapi ini ternyata ada juga yang anaknya juragan. Mungkin ini ada udang di balik batu. Sebenarnya saya itu lari ke sini itu karena saking malunya dulu itu di kampung saya masih kecil, nikah itu 15 baru masuk 15. Jadi saya udah janda, jadi malu gitu. Jadi saya akhirnya lari karena ke Saudi. Ke Saudi. Melarikan diri karena janda. Iya, karena janda gitu, karena saking malu gitu. Teman-teman saya kan masih sekolah. Jadi saya pas sekolah dari SMP itu keluar udah nikah gitu. Jadi udah mungkin takdir ya, nasib udah sampai di situ mungkin putus sekolah ya akhirnya nikah. Mungkin saya nikah hampir ini jadi cerita ya, jadi curhat ujungnya nih. Hampir 3 tahun lebih. Jadi nikah dengan seorang guru. Gitu. Mungkin ada pihak ketiga kurang setuju gitu. Jadi akhirnya berpisah dengan suami. Jadi lantaran pergi ke Arab Saudi itu dikarenakan pelarian juga ternyata. Mungkin orang lain mungkin karena lari ke sini tuh karena butuh karena gitu. Ekonomi. Ya ekonomi mungkin ada kurang gitu apa. Tapi saya ya bukan karena mau sombong diri enggak gitu. Cuma ya kalau udah di sini berarti sama aja. Gitu. Tidak ada yang kaya, nggak ada yang miskin karena itu cuma orang tua yang punya. Kita itu masih bisa berusaha dan kita masih bisa mencari. Dan Rima kan juga dibilang orang punya seperti itu ya. Pergi ke Arab Saudi kan otomatis kalau orang punya itu kebanyakan kalau di Indonesia intinya dimanja mau apapun ada. Memang itu penilaiannya orang di kampung itu sangat itu makanya orang tua tuh sangat marah sekali sebenarnya gitu. Kenapa kamu sampai memalukan orang tua? Apa katanya dibilang orang tua ya biarin itu papa yang punya. Enggak, saya kan orangnya enggak itu gitu. Sampai di Arab Saudi kerja menjadi TKW seperti apa? Iya. Ya Allah sebenarnya kaget ya. Saya semenjak datang TKW ke sini ya Allah sampai ya biasanya kan saya umur kecil pas pengalaman pertama ke Saudi tuh belum tahu apa-apa, masak pun tidak bisa apa-apa, gitu. Memang dulu itu saya masak nasi nih, bahkan masak nasi saya nggak bisa, gitu. Kosong masak nasi. Iya, sampai saya tahu makan, tahu apa gitu, sampai pakaian atau makan udah siap gitu. Nggak tahu datang ke sini, ya harus sebisanya kita karena kita udah merantau di negaranya orang, kita harus sebisa mungkin. Yang tadinya anaknya jutawan. Pergi bukan ke sini menjadi mau ditambah-tambahin lagi jutawan ya. Jadi pergi yang tadinya anaknya jutawan pergi ke Arab Saudi menjadi TKW. Tapi alhamdulillah tapi nasib saya juga masih alhamdulillah enggak senasib seperti TKW lainnya. Di sini itu saya sama majikan tuh alhamdulillah gitu. Dimanja juga. Alhamdulillah ya. Jadi mungkin saya teman-teman tidak seberuntung seperti saya juga seorang TKW. Memang saya ini seorang TKW, tapi di sini saya nggak dianggap TKW gitu. Jadi saya sekarang juga bekerja serabutan. Iya. Ya dulu mungkin saya nikah dengan suami. Sekarang di sini alhamdulillah mungkin saya hampir berapa tahun selama di Saudi hampir 15 tahun. Semenjak punya Abdul Aziz karena mungkin ekonomi kurang ya di sini karena pekerjaan nggak seperti dulu ya terjunlah kita bekerja lagi. Dari waktu setelah menikah nggak kerja. Semenjak itu nggak kerja, tapi sekarang mulai bekerja lagi. Tapi saya alhamdulillah mendapatkan pekerjaan
ya alhamdulillah normal gaji diambil gitu. ringan-ringan Iya, ringan gitu, dapat majikan ya alhamdulillah, kita nggak dianggap seperti pembantu orang lain gitu, walaupun kita kayaknya menganggap ini rasanya kalau masuk kerja dia suka-suka dia deh. karena nasib memang berbeda ya. Iya. Dan alhamdulillah. selama 20 tahun itu pernah pulang nggak? Saya semenjak terjadinya perceraian dengan suami yang pertama itu udah nggak mau pulang itu sebenarnya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ya. Cuma terakhir pulang itu tahun berapa ya? 2002 mungkin saya pulang sebelum nikah. Pernah pulang. Sebelum nikah dengan ini 2003 saya balik lagi ke sini, ambil cuti di Indonesia, nikah sama bapaknya sekarang. Jadi teman-teman ya, nggak semua orang TKW itu pergi ke Arab Saudi karena ekonomi. Iya. Karena perceraian. Iya. Tapi kalau Mbak Rima lain lagi ceritanya. Mbak Rima ternyata pergi ke Arab Saudi karena janda masih kecil. Jadi malu, bahan Ini cerita. bagus juga nih buat sahabat semua, jadi jangan menikah dini ya. Iya. Jadi teman-teman ya mungkin jangan kalau tunggu umur dewasa dulu yang lanjutkan pendidikan dan nanti selanjutnya baru itu. Jadi biar nggak minder kayak Mbak Iya. Rima. Memang justru saya dulu cita-cita kayak Atin Tantawi ini mau jadi perawat gitu. Tapi gagal sialan. Sekarang juga jadi perawat. Iya, perawat suami. Manggitoi ya, manggitoi anak-anak gitu ya. Cuma nasib Berkata lain. lain. Iya. Jadi nasib semuanya tidak sama, walaupun kita kaya berduit, kalau memang udah jalan atau bukan jalannya di situ, tetap rezekinya tetap kita harus mensyukuri dan kita jalani dengan ikhlas, insya Allah itu apapun itu profesi apapun itu insya Allah akan menjadi ringan buat kita dan juga insya Allah berkah ya apapun itu. Dan yang penasaran dengan Mbak Atin Tantawi insya Allah di vlog selanjutnya. Tunggu di vlog selanjutnya, intip-intip intip-intip. Pokoknya gerbek aja rumahnya Atin Iya Tantawi. betul. Terima kasih Mbak Atin. Sama-sama, kita juga terima kasih banyak. Mbak Rima. Iya, sama-sama. Satu lagi Mbak ini, Rima Sofyan ini mungkin kalau ini Kiki Amelia versi Jeddah ini. Banyak banget yang suka komen Rima Sofyan itu seperti Kiki Amelia. Aduh, yang bener aja Ya, orang dia. Nanti Kiki Amelianya Suka julid tidak julid, memang julid. Jadi kebiasaan julidnya. Kiki Amelianya nanti kita bongkar. Kita bongkar selanjutnya nih. Oke teman-teman, terima kasih Mbak Rima dan Mbak Atin Tantawi. Semoga channel beliau juga semakin membeludak ya. Amin. Pokoknya dukung terus channel kita bertiga dan Insya Allah semakin melejit, semakin sukses. Amin. Kita Berkah bertiga ya, dan yang satu berkah, bukan kita kejar subscribernya tinggi tapi nggak berkah buat apa? Buat apa? Ya kita yang penting kita jalani Ini aja. menyalurkan hobi juga. Iya, Hobi. kita jalanin aja, mengalir kita senang. Insya Allah. Oke teman-teman ya, untuk para subscribernya Papa Hasan Family dan Mbak Atin dan Mbak Rima Sofyan, jangan lupa dukung terus channel kita dan semoga sukses selalu. Amin. Dan semoga para subscriber juga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Insya Allah. Dan dari kediaman saya kita mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.